Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta ilmu, selamat datang kembali di Dosen HYP Channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf, yakni tentang makrifah dan tokoh pengembangnya. Mari kita simak penjelasannya. Pembahasan tentang makrifah. 1. Pengertian, tujuan, dan kedudukan makrifah. 2. Alat untuk mencapai makrifah. 3. Tokoh yang mengembangkan makrifah. 4. Makrifah dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian makrifah. Pengertian makrifah dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara bahasa. Makrifah berasal dari kata arafa, ya'rifu irfan. Makrifah yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Kedua, secara istilah. Makrifah adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zohir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Kedudukan makrifah. Dari literatur yang diberikan tentang makrifah, sebagaimana dikatakan Harun Nasution, yaitu mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang sufi mengatakan, kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, mata kepalanya akan tertutup. Dan ketika itu, yang dilihatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifah adalah cermin. Kalau seorang arif melihat ke cermin itu, yang akan dilihatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat orang arif, baik sewaktu tidur maupun sewaktu bangun, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya makrifah mengambil bentuk materi, semua orang yang melihat padanya akan mati karena tak tahan melihat kecantikan serta keindahannya, dan semua cahaya akan menjadi gelap di samping cahaya keindahan yang gilang gemilang. Tujuan makrifah. Tujuan makrifah adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dalam beribadah hingga menjadi ihsan kamil dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki. Ihsan kamil artinya manusia yang telah mencapai derajat kesempurnaan dalam hidupnya. Ihsan kamil merupakan yang sempurna karena memiliki nur ilahi atau dikenal dengan nur Muhammad dalam dirinya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli secara sempurna kepadanya. Oleh karena itu, ihsan kamil adalah wali atau khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat untuk mencapai makrifah. Alat yang digunakan untuk makrifah telah ada dalam diri manusia, yaitu qalb atau hati. Hati selain alat untuk merasa juga untuk berpikir. Qalb bisa mengetahui hakikat dari segala yang ada, dan dilimpahi cahaya Tuhan bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Proses sampainya qalb pada cahaya Tuhan ini erat kaitannya dengan konsep tahalli, dan tajalli, yaitu tahalli adalah mengkosongkan diri dari akhlak yang tercela dan perbuatan manusia melalui tobat. Tahalli adalah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan beribadah. Tajalli adalah terbukanya hijab, sehingga tampak jelas cahaya Tuhan. Dengan limpahan cahaya itulah manusia dapat mengetahui rahasia-rahasia yang ada pada Tuhan. Dengan cara demikian,
ia dapat mengetahui hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh manusia biasa. Tokoh-tokoh yang mengembangkan ma'rifah. Yang pertama, Al-Ghazali. Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Lahir pada tahun 1509 Masehi di Ghazaleh, suatu kota kecil terletak di dekat Tus di Khurasan. Ia pernah belajar pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru besar di Madrasah Al-Nizamiyah Nisyafur. Setelah mempelajari ilmu agama, ia mempelajari teologi, ilmu pengetahuan alam, filsafat, dan lain-lain. Akhirnya, ia memilih tasawuf sebagai jalan hidupnya. Setelah bertahun-tahun mengembara sebagai sufi, ia kembali ke Tus di tahun 1105 Masehi dan meninggal di Sam tahun 1111 Masehi. Mengenai bukti bahwa Al-Ghazali membawa paham ma'rifah dapat diikuti dari pendapat-pendapatnya di bawah ini. Tampak jelas rahasia-rahasia ketuhanan dan pengetahuan mengenai susunan urusan ketuhanan yang mencakup segala yang ada. Lebih lanjut, Al-Ghazali mengatakan, ma'rifah adalah memandang kepada wajah atau rahasia Allah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang mempunyai ma'rifah tentang Tuhan, yaitu arif, tidak mengatakan ya Allah atau ya Rob, karena memanggil Tuhan dengan kata-kata serupa ini menyatakan bahwa Tuhan ada di belakang tabir. 2. Zun al-Misri. Zun al-Misri berasal dari Naubah, suatu negeri yang terletak Sudan dan Mesir. Tahun kelahirannya tidak banyak yang mengetahuinya. Yang diketahui hanya tahun wafatnya, yaitu 860 Masehi. Menurut Hamka, beliaulah puncaknya kaum Sufi dalam abad ketiga Hijriah. Beliaulah yang banyak sekali menambahkan jalan buat menuju Tuhan, yaitu mencintai Tuhan, membenci yang sedikit, menurut garis perintah yang diturunkan, dan takut terpaling dari jalan yang benar. Ma'rifah yang diajukan oleh Zun al-Nur al-Misri adalah pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Menurutnya, ma'rifah hanya terdapat pada kaum Sufi yang sanggup melihat Tuhan dengan hati sanubari mereka. Ma'rifah adalah pemberian Tuhan kepada Sufi yang sanggup menerimanya. Pemberian tersebut dicapai setelah seorang Sufi lebih dahulu menunjukkan kerajinan, kepatuhan dan ketaatan, mengabdikan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramal secara lahiriah sebagai pengabdian yang dikerjakan oleh tubuh untuk beribadah. Para sufi yang telah mencapai tingkat ma'rifah ini memiliki perasaan spiritual dan kejiwaan yang tidak dimiliki orang lain. Ma'rifah dalam pandangan Al-Quran dan Al-Hadis. Ma'rifah adalah pengetahuan tentang rahasia-rahasia dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya melalui pancaran cahayanya yang dimasukkan Tuhan ke dalam hati seorang sufi. Dengan demikian, ma'rifah berhubungan dengan nur atau cahaya Tuhan. Di dalam Al-Quran dijumpai tidak kurang dari 43 kali kata nur diulang dan sebagian besar dihubungkan dengan Tuhan. Selanjutnya, di dalam hadis kita jumpai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Aku, Allah, adalah perbendaharaan yang tersembunyi, goib. Aku ingin memperkenalkan siapa aku.
maka aku ciptakanlah makhluk. Oleh karena itu, aku memperkenalkan diriku kepada mereka. Maka mereka itu mengenal aku. Hadis Qudsi. Hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikenalkan oleh manusia. Caranya dengan mengenal atau meneliti ciptaannya. Ini menunjukkan bahwa makrifah dapat terjadi dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.